Halo anak-anak sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ustadz Ali dalam pembelajaran tematik hari ini. Nah baik, hari ini kita akan membahas materi terakhir kita pada tema 3. Untuk itu silahkan disimak. Hari ini kita akan belajar PPKN, yaitu menjelaskan tanggung jawab terhadap hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, menjelaskan tanggung jawab terhadap hak dan kewajiban di jalan. Yang ketiga, menjelaskan pelaksanaan hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Nah, materi IPS-nya yaitu menjelaskan dampak penemuan dalam bidang ekonomi. Untuk itu, silakan langsung disimak ya. Menjelaskan tanggung jawab terhadap hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, silakan simak cerita berikut ini. Tony gemar menonton pertandingan sepak bola di televisi. Hari ini ada pertandingan sepak bola dari tim kebanggaan Tony. Tanpa disadari, Tony menonton televisi dengan volume yang tinggi. Akibatnya, ayah yang sedang tidur siang merasa terganggu. Menurutmu, apakah Tony sudah menggunakan hak secara bertanggung jawab? Kewajiban apa yang seharusnya Tony lakukan? Haruskah Tony melaksanakan tanggung jawab tersebut dengan penuh tanggung jawab? Oke, baiklah. Nah, sudah dapat jawabannya anak-anak? Kita bahas bersama-sama ya. Yang pertama, apakah Tony sudah menggunakan hak secara bertanggung jawab? Belum, ya. Tony belum menggunakan haknya secara bertanggung jawab. Yang kedua, kewajiban apa yang seharusnya Tony lakukan? Kewajibannya yaitu adalah saat menonton televisi seharusnya dengan volume yang kecil karena ayah sedang tidur, ya. Yang ketiga, haruskah Tony melaksanakan tanggung jawab tersebut dengan penuh tanggung jawab? Iya, ya. Karena tanggung jawab itu merupakan sikap menyadari akan kewajiban yang dimilikinya. Orang yang bertanggung jawab akan melaksanakan kewajiban dengan kesadaran sendiri. Tony semestinya menyadari akan kewajibannya untuk menghormati ayah yang sedang beristirahat. Nah, anak-anak sangat paham ya tentang teks bacaan cerita tersebut dan pembahasannya. Dan begitu pun pada diri kita, seharusnya sudah ada pada diri kita ketika melihat ayah yang sedang pulang atau bunda ya dari kerja, dan saat posisinya kita sedang menonton televisi, maka sebaiknya kita harus mengecilkan volume televisi tersebut ya. Baik, kita masuk ke pembahasan yang berikutnya yang kedua, yaitu menjelaskan tanggung jawab terhadap hak dan kewajiban di jalan. Pada pembelajaran sebelumnya, kamu telah mengetahui penemuan lampu lalu lintas. Selain lampu lalu lintas, benda lainnya yang dapat menjaga keamanan dan keselamatan pemakai jalan adalah rambu lalu lintas. Orang yang pertama kali mencetuskan rambu lalu lintas dan marka jalan adalah William Phillips Eno, seorang warga Amerika Serikat. Ia menemukan rambu stop, peringatan untuk berhenti, rambu menyeberang jalan, dan rambu pemberhentian taksi. Nah, selain itu, ia juga menciptakan manajemen lalu lintas seperti bundaran, jalan, dan jalan satu arah. Sekarang perhatikan gambar berikut ini. Pada gambar A, yaitu tanda lalu lintas. Pada gambar B, gambar stop atau berhenti. Pada gambar C, yaitu kita memasuki kilometer 60. Dan pada gambar D, yaitu gambar jalur kereta api. Dan gambar terakhir, yaitu motor dilarang lewat atau masuk. Jelas ya? Baiklah, sekarang simaklah gambar berikut ini. Ada yang tahu ini gambar apa? Iya, ini gambar rambu lalu lintas ya.
Fungsi rambu lalu lintas adalah untuk menertibkan penggunaan jalan. Sebagai warga negara, kita memiliki kewajiban menaati rambu-rambu lalu lintas saat berada di jalan. Dengan menaatinya, kita sudah menghargai hak-hak pengguna jalan lainnya loh. Nah, gambar ini artinya adalah bahwa di depan ada banyak tikungan, ya. Berdasarkan gambar dari rambu lalu lintas tersebut. Baiklah, kita masuk ke materi berikutnya, yaitu menjelaskan pelaksanaan hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Setiap warga masyarakat memiliki hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Hak, kewajiban, dan tanggung jawab bermacam-macam wujudnya. Berikut salah satu contoh pelaksanaan hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Nah, yang pertama, pada gambar pertama, hak kita yaitu adalah kita berhak menggunakan transportasi umum seperti kereta. Kemudian kewajibannya, kewajiban kita yaitu adalah membeli tiket transportasi umum sesuai harga yang sudah ditentukan, ya. Dan gambar yang ketiga, bentuk tanggung jawabnya yaitu ketika kita menggunakan transportasi umum, maka tanggung jawab kita menjaga kebersihan dan ketertiban saat menggunakan transportasi tersebut. Nah, sangat jelas sekali ya Kak mengenai hak, kewajiban, dan tanggung jawab kita ya. Untuk itu, sekarang untuk lebih jelasnya, simak lagi berikut ini. Itulah ringkasan mengenai pelaksanaan hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Berikutnya, materi terakhir kita yaitu IPS, menjelaskan dampak penemuan dalam bidang ekonomi. Ya. Selain penemuan di bidang musik, berbagai penemuan hadir untuk memudahkan kehidupan manusia.
Misalnya, penemuan pada alat gambar di samping ini. Nah, alat pada gambar tersebut merupakan penanak nasi listrik yang memudahkan manusia untuk memasak nasi lebih cepat, ya. Nah, selain penanak nasi, ternyata masih banyak lagi loh penemuan-penemuan lainnya seperti berikut ini. Selain penemuan tersebut, penemuan lainnya juga memberikan dampak dalam bidang ekonomi. Amatilah penemuan-penemuan berikut ini ya. Gambar pertama yaitu penemuan mobil. Nah, dampak dalam bidang ekonomi yaitu dapat memudahkan dalam mengangkat barang kebutuhan atau barang yang ingin dijual dalam jumlah banyak. Nah, dampak lainnya yaitu adalah dapat direntalkan ya, sehingga menjadi pemasukan untuk ekonominya. Nah, yang berikutnya, gambar yang kedua yaitu adalah handphone. Nah, dampaknya apa dalam bidang ekonomi? Yaitu adalah dapat memudahkan seseorang dalam memesan barang ya, sehingga saat bertransaksi itu lebih cepat. Yang berikutnya ada gambar mesin jahit ya. Nah, dampaknya yaitu dapat memproduksi pakaian lebih banyak ya, sehingga orderannya pun meningkat. Kemudian yang berikutnya yang keempat ada gambar kalkulator, yaitu adalah dampaknya mempermudah dalam menghitung barang kebutuhan ya, dan lebih praktis dan cepat. Baiklah, itulah materi kita tematik hari ini, dan silahkan dikerjakan tugas berikut ini ya. Dan Ustadz mengingatkan untuk pertemuan tematik berikutnya di hari Kamis kita akan ulangan formatif pada tema 3 ya, tema 6C ya. Untuk itu tolong di rumah silahkan dipelajari kembali materi-materi kita untuk tema 3-nya ya. Karena nanti hari Rabu kita akan ulangan formatif. Sekian dari Ustadz, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.